Anoa atau kerbau kenit adalah kerbau endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia yang tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Kawasan Walase yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Kepulauan Flores, dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Wilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia. Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi antara lain kawasan Poso. Anoa merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi yang turut mendiami kawasan hutan lindung Desa Sanginora, Kabupaten Poso. Anoa merupakan satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Ada dua spesies anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Kedua spesies ini awalnya banyak diperdebatkan mengenai status taksonominya. Namun penelitian terbaru menggunakan teknik DNA barcode telah mengungkapkan bahwa kedua jenis anoa adalah spesies yang berbeda. Kedua jenis ini tinggal dalam hutan yang tidak terjamah manusia, dan keduanya juga termasuk jenis yang agresif dan sulit dijinakkan untuk dijadikan hewan ternak. Kedua jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk tanduk dan ukuran tubuh. Anoa gunung relatif lebih kecil, ekor lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Sementara anoa dataran rendah lebih besar, ekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Secara internasional, hewan ini merupakan hewan yang sangat penting bagi kegiatan konservasi di daerah yang dikenal sebagai Wallace Bioregion atau Conservation International. Sampai saat ini, konservasi anoa difokuskan pada perlindungan terhadap kawasan hutan dan penangkaran. Hambatan bagi konservasi anoa adalah ketidakpastian status taksonomi dan struktur populasinya di Pulau Sulawesi. Sejak tahun 1986 hingga 2007, International Union of Conservation of Nature (IUCN) memasukkan anoa sebagai satwa terancam punah. Populasi anoa diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa, dengan perkiraan laju penurunan populasinya di alam selama kurang lebih 14-18 tahun terakhir mencapai 20%. Berdasarkan peta sebaran anoa ditambah dengan fakta populasinya saat ini di alam, distribusi anoa di Sulawesi, khususnya bagian utara, cenderung mengalami penurunan populasi dengan laju yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Sulawesi. Hal ini dibuktikan di beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Tangkuku Batu Angus, Gunung Ambang dan Cagar Alam Gunung Ambang dan Cagar Alam Manembo-Nembo. Anoa telah dinyatakan punah lokal. Dalam 5 tahun terakhir, populasi anoa menurun secara drastis. Diperkirakan saat ini terdapat kurang dari 5.000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa sering diburu untuk diambil kulit, tanduk, dan dagingnya. Bentuk tubuh anoa mirip dengan kerbau atau biasa disebut kerbau cebol. Anoa dataran rendah atau Bubalus
Depressiocornis memiliki tinggi pundak antara 80 sampai 100 cm, sedangkan anoa dataran tinggi atau Bubales squalesi antara 60 sampai 75 cm. Deskripsi ini sama dengan yang dinyatakan oleh Groves tahun 1969 yang menyatakan anoa dataran rendah relatif lebih besar dibandingkan dengan anoa yang ditemukan di dataran tinggi. Bentuk kepala menyerupai kepala sapi, kaki dan kuku menyerupai banteng. Pada kaki bagian depan berwarna putih atau mirip sapi Bali, namun mempunyai garis hitam ke bawah. Tanduk mengarah ke belakang menyerupai berampang yang bagian dasarnya tidak bulat seperti tanduk sapi, melainkan menyerupai bangun segitiga seperti tanduk kerbau. Anoa merupakan binatang yang spesies terbesarnya di Indonesia. Kekayaan fauna ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak memiliki binatang langka. Anoa termasuk hewan hutan hujan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukannya adalah berkeliaran di lumpur. Lokasi tempat hidup anoa jauh dari jangkauan manusia dan menyukai sumber air permanen. Anoa mempunyai habitat yang spesifik dengan komponen dan sebaran lokasi yang dapat menunjang kebutuhan pakan dan memperlakunya dan pada lokasi yang terbuka seperti padang rumput yang jarang dihuni. Anoa berada di hutan tropika dataran sabana, terkadang juga dijumpai di rawa-rawa. Mereka merupakan penghuni hutan yang hidupnya berpindah-pindah tempat. Apabila menjumpai musuhnya, anoa akan mempertahankan diri dengan mencebur ke rawa-rawa. Dan jika terpaksa melawan, mereka akan menggunakan tanduknya. Berbeda dengan sapi yang hidup berkelompok, anoa hidup semi-soliter, yaitu hidup sendiri atau berpasangan dan hanya akan bertemu dengan kawanannya jika si betina akan melahirkan. Mereka paling aktif pada saat pagi dan sore hari ketika udara masih dingin. Karena anoa memiliki kebiasaan mendinginkan tubuh mereka, karena itulah terkadang mereka suka berendam di lumpur atau air. Anoa memiliki penyebaran yang sangat terbatas, sedangkan populasi dan habitatnya semakin lama semakin menurun baik kuantitas maupun kualitasnya. Penurunan populasi terjadi akibat kehilangan habitat karena perusakan habitat maupun perburuan yang berlebihan. Dalam keadaan-keadaan demikian, spesies dapat berkurang dengan cepat dan menuju kepunahan. Untuk itu perlu adanya upaya pelestarian yang bertujuan khusus untuk melindungi spesies yang terancam punah. Anoa termasuk hewan herbivora. Di alam bebas, anoa memakan makanan yang berair, seperti pakis, rumput, tunas pohon, buah-buahan yang jatuh, dan jenis umbi-umbian. Anoa yang berada di dataran rendah memakan terdiri dari beberapa jenis rumput dan semak serta bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, buah, bumi atau umbut yang umumnya mengandung air. Seperti halnya binatang pemamah biak lainnya, anoa juga memerlukan garam yang diperoleh dengan cara menjerat batu yang mengandung garam dan mineral di alam. Di dataran tinggi, anoa juga menjerat garam alami untuk memenuhi kebutuhan mineralnya. Beberapa jenis tumbuhan yang sangat disukai anoa, seperti Alpina sp, Pinangaceae, Castanopsis acuminastistima, Disosilum osacisum, Lycia densifera, dan lain sebagainya. Anoa memiliki perilaku hidup secara soliter, namun tidak jarang juga dijumpai dalam kawanan 3-5 ekor. Anoa umumnya hidup di hutan-hutan yang lebat, di dekat aliran air atau sungai, danau, rawa-rawa, sumber air panas yang mengandung mineral, dan di sepanjang pantai. Setiap tahunnya, induk anoa rata-rata hanya melahirkan 1 bayi anoa. Anoa bisa bertahan hidup sekitar 20 tahun hingga 25 tahun dan sudah mampu kawin serta berkembang biak pada umur 2 tahun sampai 3 tahun.
Bayi anoa yang dilahirkan induknya hanya 1 ekor, dan sangat jarang sekali mereka sampai melahirkan hingga 2 ekor bayi anoa. Saat dilahirkan, bayi anoa memiliki bulu berwarna coklat keemasan atau kekuningan dan sangat tebal. Warnanya perlahan akan berubah menjadi lebih gelap seiring dengan pertumbuhannya. Sebagai satwa endemik, mereka memiliki nilai biologi yang tinggi. Anoa memiliki peran ekologi yang penting dalam ekosistem tempat tinggal. Sebagai herbivora, satwa ini berperan dalam pengendalian tumbuhan dan pertumbuhan vegetasi di habitatnya. Mereka terlibat dalam proses pemakaman, makanan yang mempengaruhi persebaran dan keberlangsungan tumbuhan di lingkungannya. Mereka juga merupakan bagian dari rantai makanan, di mana sebagai mangsa bagi beberapa spesies pemangsa. Sebagai pemangsa, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan di ekosistemnya. Dengan demikian, pelestariannya menjadi penting untuk menjaga keberagaman hayati dan stabilitas ekosistem pulau-pulau di Indonesia di mana mereka hidup. Dengan pesona dan peran ekologisnya yang luar biasa, satwa ini menjadi salah satu harta karun alam Indonesia yang perlu dijaga dan dihargai demi kelestarian dan keanekaragaman hayati di pulau-pulau Sulawesi dan sekitarnya. Untuk mencegah kepunahannya dan memastikan hilangnya populasi mereka, langkah-langkah konservasi yang serius perlu diambil. Upaya konservasi meliputi pembentukan taman nasional atau kawasan konservasi yang melindungi habitatnya, penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi perburuan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian anoa.